agak kesana-sana jadi nggak masuk. Iya, soalnya saya coba masuk ke 3 frame. Apa sayang? Oh mau istana, oke. Agak ke Nah gitu udah. ini yang kedua kan Yang kedua ini ya perjalanan terapi kadra. perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Ini kita udah live ya? Oh oke. Udah. Oke. Assalamualaikum. Kembali lagi di sesi kedua. Padahal baru cuma beda berapa menit ya. Maaf yang sesi pertama itu molornya pakai banget. Karena lumayan banyak pertanyaan juga gitu. Nah, ini untuk sesi kedua apa, Miss? Saya baru Miss Aci baru live. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Aci dan Bu Mel. Belum minum nih. Oke, sesi yang kedua ini kita akan lebih mengkhususkan wabil khusus untuk perjalanan kadra selama ini menggunakan terapi ABA-VD, metode ABA-VD, dan apa aja sih sebenarnya metode-metode atau terapi lainnya yang menunjang terapi kadra juga, perkembangan kadra juga, dan apakah kadra diet? Nah, kira-kira ini pertanyaan paling baik. Kadra diet, guys. CFGFSL, jeng free, iya, gluten free, sugar free. Ini ada 3 soalnya kameranya. Jadi ngelihatnya kesini-sini. Satu iya. Jadi apakah itu apakah menggunakan diet fenol juga, oksalat juga. Nah, itu nanti ya, itu panjang banget. Dipersilahkan. Ntar dulu. Minum dulu. Oke. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Itu diet kita jawab di akhir. Oh ya, di akhir ya. Jadi tolong ditunggu. Pertanyaan pertama, mau dong awalnya kadra sampai seperti sekarang ini, mau banget dibagi ilmunya. Terima kasih. Anak saya PD Dinos. Oke, berarti sama kita keep dulu kali ya. Soalnya ini kan umum sifatnya, Yeah. jadi kita mau coba menjawab pertanyaan yang lebih khusus supaya nggak molor guys. Siap. Oke, selanjutnya saya mau tanya kapan kadra keluar verbal? Verbalnya verbal apa dulu nih? Sebelum keluar verbal. Verbalnya verbal apa dulu? Karena verbal itu kan ada verbal, ada komunikasi. Itu udah yang berbeda gitu. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Nah, maksudnya verbalnya seperti apa dulu ya, Miss Aci ya? Yes. Karena kalau misalnya komunikasi ya berarti anak udah bisa tektok komunikasi 2 arah. Tapi kalau verbal dia mengeluarkan kata. Nah, mengeluarkan kata ini kadra waktu umur 3 bulan itu dia babbling. Jadi misalnya nyanya atau dia ngomong nyah gitu, kayak gitulah dia ngomong. Jadi intinya nggak jelas tapi dia udah mulai mengeluarkan bunyi gitu. Nah, di umur kadra pakai ABA itu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan keluar katanya. Kata ya, bukan 2 kata tapi kata. Misalnya buku yang biasanya mungkin cuma misal cuman bunyi aja. Nah, setelah itu keluar buku, terus ya bermacam-macam kata lah. Setelah itu baru ditingkatkan 2 kata, terus nanti dikombinasi ya, Miss ya, kata benda dengan kata kerja, belum kata keterangan, kata sifat gitu. Jadi itu pelan-pelan terstruktur dari bawah dulu, dan kembali lagi itu sudah ada semuanya di asesmen kadra di program kadra VB-Map gitu. Terus sebelum yang kedua apa, Miss? Cukup menjawab pertanyaan selanjutnya sebelum keluar verbal, apakah diam saja atau ada bahasa Oh iya, itu udah babbling ya. Iya, babbling. Tapi babbling itu kan sebenarnya umumnya udah dasar itu sebenarnya udah bagus. Bayi ya keluarnya waktu bayi. Cuman di kadra pun ternyata baru keluar usia 3 tahun. Babbling itu sebenarnya udah dari 3 tahun sih, 2,5 tahun udah keluar juga babbling, tapi ya itu stuck gitu aja, yang maksudnya yang berarti lah gitu katanya gitu. Jadi memang di awal
munculnya ada kemungkinan diagnosa itu karena memang ada keterlambatan pada saat itu. Iya, gitu. pada saat itu. Kemudian sejak kapan Kadra bisa duduk tenang, fokus kalau di terapi? Ini tolong ya dicatat, digarisbawahi di sini ya ibu-ibu. Kita berdua ada perbedaan di awal. Jadi di awal. Tolong dicatat ya ibu-ibu ya. Karena di awalnya saya tuh adalah tipikal orang tua yang sangat-sangat militer, didikan militer. Jadi saya kebetulan benar-benar mengharuskan anak itu untuk di kursi, meja, dan harus seperti itu terus sampai akhirnya saya bertemu dengan ibu ini, Bu Ruri, yang selalu ibu anak enggak. Jadi anak itu tidak harus di meja, tidak harus di kursi. Kenapa saya bilang seperti ini? Bisa mungkin anak saya karena hipo, dia nurut-nurut aja, manut-manut aja, mamanya militer gitu. Tapi seiringnya waktu ada merasa dia tuh nggak nyaman. Ketika anak nggak merasa nggak nyaman, mereka itu nggak pure untuk mengeluarkan kemampuannya. Kenapa? Karena kita belum apa-apa, kita udah yang Kadra, terus dengan muka yang seperti ini gitu kan, dan anaknya ciut gitu loh. Nah apalagi anak yang tidak punya bahasa yang cukup mampu untuk ngomong, Mami aku nggak suka loh diginiin, Mami aku nggak suka loh digituin, gitu kan ya Miss ya. Lah gimana caranya? Ya berarti kitanya yang harus menurunkan, kalau menurut saya ya, setelah saya menjalankan ini, ego. Kenapa saya bilang ego? Karena dulu saya pengen anak saya bisa ini, saya pengen anak saya bisa itu. Tapi ternyata ketika itu diturunkan perlahan-lahan, emosi itu berkurang loh gitu. Jadi jangan terlalu, boleh kita namanya anak, kita pasti punya apa, pengen anaknya kayak gini lah, namanya orang tua ya, itu wajar lah gitu. Tapi tidak ke anaknya gitu loh, itu cukuplah di kita aja, tapi tidak ke anaknya. Karena anak akan merasakan loh, walaupun mereka nggak ngomong, mereka nggak bisa belum bisa mengungkapkan apa yang mereka rasa, tapi mereka merasakannya gitu loh, apa yang kita perlakukan ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ambisius, sebenarnya saya dan Bu Meta sama-sama ambisius, tapi dengan jalan yang berbeda. Nah, jadi balik lagi mindsetnya kita putar gitu. Yeah. Jadi mindsetnya kita putar di sini, kita tetap punya target-target, tapi target kita tidak harus yang harus ini gitu. Karena saya seperti itu dulu, dan jujur aja di awal-awal setelah transisi antara saya ke Miss Aci, itu Kadra bener-bener banyak behavior ya Miss. Awalnya itu banyak banget behavior. Jadi karena ada dua orang yang berbeda. Gitu. Jadi gini, Abah Fibi ini sendiri memang kita memodifikasi perilaku ya. Memang. Tapi dengan prosedur-prosedur yang baku, bagaimana caranya kita bisa tetap mengeluarkan sisi naluriah anak gitu. Anak-anak sebagai anak-anak tuh gimana sih? Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Terus kalau misalkan anak melakukan kesalahan ya wajar, karena memang lagi prosesnya belajar. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Abah Fibi robot, menjadi robot gitu anaknya, seperti robot. Ya, itu kalau menurut saya, kenapa saya bisa mengutip ini, itu tergantung kitanya ya Miss. Bagaimana kita interaksi dengan anak. Misal, contoh gitu, misalnya saya selalu bilang bahasanya mungkin yang baku saya kenalkan ke Kadra di awal ya. Kadra lihat ke sini, itu kan baku ya, lihat gitu. Anak biasanya akan meniru apa yang dia lihat gitu. Nah ketika dia lihat, ngomongnya begitu ya dia ikutan ngomongnya begitu gitu loh. Nah bagaimana kita bisa lebih smooth masuk ke anak gitu. Nah itu tuh memang jujur saya untuk sampai ke titik ini gak gampang gitu. Boleh minum, ambil minum. Gak gampang, maaf ya Bu, agak ke ini. Gak gampang karena saya harus menekan ego saya. Saya harus bersabar karena saya emosional. Saya harus mengubah mindset saya. Bagaimana saya berkomunikasi. Jadi balik-balik saya ngomong ke Miss Aci sama Bu Rudi,
ini yang diterapi bukan Kadra loh, yang diterapi saya gitu. Jadi saya yang harus berubah dulu ya Miss Aci ya. Kitanya harus inline. Benar. Harus pada pemahaman yang sama jatuhnya gitu kan. Gitu. Jadi kembali lagi untuk duduk tenang fokus. Ya, mencari. Ya Miss. Kita harus cari. Nggak tahu aja Miss Aci baru pertama gimana Miss Aci? Aduh udah cerita belum ya? Belum. Jadi pertama kali saya sesi terapi di rumah Kadra ini, tepat di sini saya duduk baru selesai terapi. Kadranya baru turun juga, terus maminya turun. Gimana Kadra sesi terapi hari ini? Mami lihat dari CCTV, Kadra nggak nurut sama missnya ya gitu. Terus ya udah kayaknya ada sesuatu yang harus disamakan dulu nih. Karena saya ngelihat Kadra tipe yang potensinya banyak, hanya saja kekurangannya dia pada saat itu dia masih belum bisa mendefinisikan atau mengeluarkan. Jadi sebenarnya apa aja sih yang dia suka, apa-apa aja yang dia mau dan tidak mau. Nah itu kembali lagi, kita tidak mau menjadikan anak itu seperti program yang udah jalannya gitu aja kayak robot gitu. Enggak kayak gitu. Jadi saya pada saat itu memang terapinya jatuhnya saya lebih ke observe dulu nih anaknya sukanya apa, pengennya apa, kita bisa menarik anaknya tuh dari mana. Oh jadi gini, ya saya selalu punya bayangan ketika kita mau mengajarkan satu kemampuan baru terhadap anak atau mau mengenalkan dunia baru terhadap anak, ibaratnya kita buka pintu kamarnya anak, buka dunianya anak, kita nggak bisa langsung sini datang, ini di luar ada ini nih, benar, ini nggak ditarik gitu, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jadi kita sistemnya kalau saya pribadi sih saya lebih ke lihat dulu anaknya lagi ngapain, kita deketin dulu nih, dia profilnya tuh seperti ini gitu, terus dia sukanya apa, oh kamu di sini, mohon maaf ada yang kerja. Kita anaknya dengan profil seperti ini, dia suka hal-hal yang seperti ini di dunianya dia, itu yang dia cari, kita bisa bantu. Di luar juga ada gitu. Ini loh kita mau membawakan hal-hal yang kamu suka juga, tapi dengan cara kamu harus mengenal juga dunia luar seperti ini. Jadi kita membawa anak itu menggandeng, beriringan, membersamai anak gitu, bukan yang kita dengan serta-merta duduk kamu jepit di kursi di tembok, tidak boleh bergerak kemana-mana gitu. Nggak bisa. Yang ada anaknya takut, terus malah regres, itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi mungkin bahasa yang mungkin ini bahasa psikolog ya, ini luar biasa banget, masya Allah. Amin, masya Allah. Jadi mungkin lebih simpelnya di kehidupan sehari-hari. Kadra, misalnya nih kayak Kadra tuh suka apa? Nah Miss Aci waktu itu melihat, oh dia nih suka nih sama lift waktu itu ya Miss ya, suka sama lift. Nah dari situ Miss Aci coba, suka banget ya sama lift. Nah di situ kan jatuhnya kita empati, kita merasakan kalau anak itu suka banget loh sama lift ini gitu. Nah disitulah pentingnya kenapa empati, penting banget empati, karena anak merasa, oh saya diakui loh, saya dihargai loh gitu. Dengan kita anak dihargai, dia akan serta merta ikut, oh ya udah, dia akan timbal balik ke kita gitu. Jadi ketika Miss Aci bilang, oh suka lift ya, oh suka, nah anak jadi semangat dong ya Miss ya. Jadi semangat, dia ngegambar, padahal yang sebelumnya dia jujur aja itu belum saya kenalkan ke gambar. Tapi Kadra oke. Nah nah itu pelan-pelan dikembangkan. Jadi misalnya dari lift nih, coba kira-kira apa yang bisa kembangkan dari sana ya Miss ya. Jadi bermulainya itu memang dari yang disukai anak dulu, nanti itu baru pelan-pelan kita tarik ya Miss ya, bagaimana sampai dia bisa nih, ternyata dunia kita juga seru loh gitu ya Miss ya. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi duduk tenang, fokus, kembali lagi kita harus tahu dulu anaknya seperti apa, dia bisa memfokuskan si fokusnya itu tuh di mana. Itu kita bahas nanti lebih lanjut lagi di sesi yang ketiga ya. Gitu. Kadra Verba udah. Umur berapa bisa berkomunikasi? Sebelum mulai level berapa VB Map-nya? Itu level 1 dan itu masih bolong-bolong pakai banget. Jadi Kadra aja tag itu baru berapa lah isinya ya, pokoknya baru pertama itu. Jadi
saya itu, nah mungkin sedikit cerita. Jadi saya itu tadi di sesi 1 udah cerita sih sebenarnya. Saya untuk ketemu sama Bu Ruri ini kan harus nunggu dulu antrian. Jadi saya waktu itu mencoba sendiri asesmen kadra, karena saya berpikir gini, kalau saya tunggu Bu Ruri selama 6 bulan, walaupun sebenarnya tujuan saya tetap akan masuk ke trollnya Bu Ruri, tapi saya pengen nih setelah nanti ketemu Bu Ruri udah ada gambaran kadra tuh seperti apa ya gitu. Saya cobalah akhirnya dari webnya beliau, saya print semua, literally semua. Ya, dicoba detail semua dari level 1 sampai level 3 sampai yang barrier segala macam itu. Nah, saya coba ambil buku Bu Ruri itu kan udah ada tabelnya. Nah, di tabel itu saya coba mengkombinasikan sendiri. Itu sebenarnya ada sebagian yang memang saya pikirkan sendiri, kira-kira materi ini buat kadra pertanyaan-pertanyaan kayak gini masuk gak ya. Nah, itu saya pikirkan itu di malam harinya. Nah, asesmen itu saya lakukan kurang lebih 6 bulan sampai saya bertemu dengan Bu Ruri. Nah, akhirnya itu yang saya dapatkan itu level 1 kadra masih banyak banget itu dari main, tag, listener agak tinggi kebetulan karena memang kadra listener itulah yang membantu dia untuk tag, terus main gitu. Jadi Mami lagi ngomong. Nah, sebentar boleh sama Mas Amar? Oke? Oke, jadi di sini saya mencoba untuk dari awal dulu ini, dari si level satunya ini, dan itu kosong banget. Kosong, ada lah 1-2 di tag, terus men yang paling kosong banget. Kadra men yang paling kosong banget. Terus apalagi nih Miss Aci? Bagaimana mengajar kakak kadra, mulai dari mana, dan sebelum mulai kakak kadra level berapa VB-map-nya tadi udah dijawab. Jadi VB-map itu itu alat ukur yang cukup mudah sebenarnya, cukup mudah untuk ditelaah sedikit demi sedikit, dibaca masing-masing kemampuannya. Di situ kita bisa tahu anak itu pada fase mana, pada level up yang mana gitu kan. Disitulah baru kita tahu mau langkah selanjutnya tuh apa. Jadi kita harus tahu baseline-nya dulu. Tuh pakai VB-map. Kalau misalkan mau cari-cari tahu tentang VB-map lagi, kembali lagi silakan di websitenya Bu Ruri, itu udah plek itu komplit banget di situ. Jadi waktu itu memang kadra itu umur 3 tahun 3 bulan 3 tahun 8 bulan, dan kemampuannya adalah anak di umur 1 tahun waktu itu. Jadi memang dari bawah dulu kadra. Nah, balik lagi, ini semua saya pelajari dari web Bu Ruri. Terus saya kombinasi dengan YouTube beliau, Ruri Aba Fibi, terus juga Facebook beliau, Ruri Aba Fibi untuk autisme gitu. Oke. Jika ibu bekerja, bagaimana mengatur waktu bermain anak dan mengatur Aba Fibi, perjalanan program Aba Fibi? Tadi sebenarnya udah dijawab ya di level 1, karena tadi agak-agak yang penting konsistensi, intinya yang penting konsisten. Mau sesedikit apapun waktu yang diluangkan, yang penting konsisten. Konsisten. Yang penting kita udah tahu mau 1 jam tapi konsisten. Betul. Baseline-nya di mana, apa yang mau dijalankan, dan dijalankan secara konsisten, insya Allah. Gitu. Kemudian Mami memberikan bagaimana membuat program tadi udah ya. Harus diajarkan. Oh nih, yang ini dulu kali ya. Apakah yang utamanya harus diajarkan? Men atau lebih ke generalisasi dulu, atau gimana, Mom? Jujur saya masih bingung. Kembali lagi semuanya di refer ke assessment, harusnya sih di awal idealnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya men atau generalisasi terlebih dahulu, kita coba dievaluasi lagi, sudah cukup belum kosakata anak. Kalau misalkan anak belum cukup kosakatanya, ya itu dulu yang ditingkatkan. Kosakata anak, makanya awareness anak terhadap lingkungan sekitar. Jadi anak harus tahu dulu nih di sekitarnya itu ada benda apa-apa aja. Kan ada anak yang
wes aja Iya. gitu ya, nggak terlalu Kadra nggak banget terlalu- itu mah. itu di awal Kadra, masya Allah, saya kaget di awal tuh, bener-bener ternyata dia Nggak awareness dia awareness sama tuh sama masih sekeliling nggak. sangat, saya cukup shock ketika saya ajak Kadra, ya kembali lagi nggak hanya duduk fokus aja, tapi saya ngajak Kadra duduk di lantai, kadang-kadang ke ruang bawah, ke sini, main di sini, atau programnya dijalankan Jadi di sebenarnya sini. fokus itu Terus- nggak harus yang ini ya Miss ya, nggak Nggak, harus di yang meja. lihat. Yes. Walaupun sebenarnya tujuan akhir kita adalah anak bisa lihat kita, tapi gimana kita happy dulu nih di depan anak ya Miss ya. Iya, betul. Nah ngikutin lah Miss sampai ke ini ya, sampai ke playground ya. Ya, jadi saya pada akhirnya memberanikan diri, udah keluar aja deh, saya izin Bu, saya mau ajak Adra keluar ya gitu. Ketika di luar, saya ajak dia keliling kompleks, dan di situ kelihatan bahwa kemampuan atau awareness-nya dia masih sangat-sangat low. Iya. Karena dia pengennya apa yang dia mau, dia maju gitu. Nggak ada mikir-mikir. Nggak ada mikir-mikir, dia nggak tahu kalau ternyata ada pintu gerbang terus di luarnya itu bahaya. Iya. Itu dia mau bener-bener nerabas. Yes. Nerabas tuh bener-bener nerabas. Terus habis itu dia nggak tahu Ada di mobil? sekitarnya ada mobil, Ada motor yang mau lewat. pohon, Jalan aja. apapun. Dia tuh bener-bener ya udah gitu, bener-bener kayak dilepas. Nggak terus. uas, nggak Iya, uas iya, dengan iya, segitunya sekeliling. lah ya pokoknya. Sampai pada akhirnya kita bener-bener meningkatkan si awareness-nya dulu. Dengan dia aware, baru oh itu ada benda, itu ada benda, itu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, baru itu namanya apa, itu namanya apa. Iya. Gitu kita mulai perkaya lagi kosakatanya. Jadi makanya Dari di situ pentingnya bonding antara orang tua dengan anak, karena dari kita mengikuti tadi itu yang Miss Aci yang bilang itu ya Miss ya, kita jadi tahu nih, oh ternyata dia masih belum di sini nih, oh dia kayaknya lebihnya di sini nih. Nah dari situ kita jeli, terus nanti kita bisa catat. Nah biasanya saya bagian yang mencatat ya Miss, bagian catat terus Miss kira-kira ini apa ya, ini apa. Nah nanti dievaluasi lagi. Nah itu apa namanya, ya konsisten, berkesinambungan terus gitu. Iya, ada yang nanya di-upload ke YouTube nggak ya? Ini saya sambil live di Facebook, Pak. Ada di Facebook saya, Asri kutip Aci Lestari. Mungkin bisa mampir kalau misalkan kurang jelas di IGTV-nya. Di Tapi IG nanti saya juga ada. Iya, yang untuk live sih sekarang ada di IG-nya Miss Aci juga. ACHIE ASTLE Aci Aci Astel ya. Asli Lestari ya. Oke, baik. Terus itu, juga gitu. ada di Facebooknya Aci juga. Asri Aci Lestari. Oke. Jadi kalau misalnya ada terkendala sinyal, mungkin bisa ada 3 alternatif sih di sini kita siapkan. Tapi nanti setelah ini juga Kita ada upload insyaallah ya. upload di YouTube Kadra Learning and Play, sama Facebook juga, dan di IG ini ya, di apa? IGTV IGTV. gitu. Kemudian ya jadi awareness itu sangat penting, kita bangun itu dulu, sambil kita bangun kosakatanya, baru nanti ke mending, intraverbal, generalisasi gitu. Oke, ini Selanjutnya, hal apa yang paling sulit diajarkan pada Kadra Almasayid Al-Mahdi? buru-buru. Dia Jadi- tuh jadi apa-apa tuh ya, mungkin ini hampir rata-rata ya Miss ya. Apa? Pengennya tuh selalu cepat Gini. dan sampai ke ngomong ya Miss. Iya. Jadi gitu, nggak ada berhentinya. Iya. Buru-buru, terus suka ini apa? Kemarin saya udah ini Ekspresi, ya. Jadi misalnya nih kalau dia udah ada mau itu harus langsung dilaksanakan gitu. Iya. Jadi karena potensinya besar, Kadra ini, kalau saya lihat dari awal, saya menilai ya sebenarnya potensinya besar, kapasitas Masya Allah. kognitifnya besar. Jadi ada kemungkinan memang ada ledakan-ledakan kemampuan. Nah, pada saat ada ledakan kemampuan itulah ibaratnya seperti anak yang baru bisa jalan, maunya jalan nonstop. Ya. War gitu kan. Ini Kadra kalau misalkan dia udah bisa satu hal, pasti dipraktekinnya itu maunya cepet-cepet. Ya. Entah itu ngomong, entah itu apa ya, nyusun sesuatu, terus habis itu dia pokoknya hampir semuanya dia kalau udah mulai bisa, dia udah mulai
mampu, dia ngerasa oh ternyata saya bisa gitu kan, setelah di encourage gitu ternyata dia bisa. Itu dia susahnya untuk dikata Tapi memang pelan-pelan. di belakang itu semua yang mempengaruhinya itu tidak hanya yang pengen cepat-cepat, ada juga sesuatu yang lain, yaitu percaya dirinya gitu. Jadi terkadang karena percaya dirinya itu, nah inilah hati-hatinya kenapa orang tua jangan sedikit-dikit, ini ke saya sendiri ya, ini self reminder ke saya sendiri, geser dulu. tidak terlalu menjudge anak, tidak apa-apa itu selalu bilang harus ini harus itu, terus anak tidak bisa berekspresi. Yang ada anak tidak ada rasa percaya dirinya, karena apa-apa selalu salah di mata orang tua, apa-apa nggak benar di mata orang tua. Yang ada percaya dirinya itu, confidence-nya itu turun gitu loh. Nah, dan ini Kadra waktu itu udah mulai ya Miss ya, karena mamanya yang begini gitu, jadi mulailah itu kelihatan. Nah akhirnya saya sama Miss Aci ya yang bilang ya, kita coba support yang di sini dulu Momi, confidence-nya dulu nih gitu. Jadi dari sinilah saya mulai diterapi sama Miss Aci gitu. Jadi pelan-pelan saya yang Kadra mau ya, iya dua lapis ya Miss ya. Jadi Kadra mau ya, jadi empati dulu, mau ya, mau yang mana gitu. Jadi berikan anak pilihan-pilihan, jadi anaknya jadi saya dikasih kepercayaan, diakui, dihargai. Nah anak butuh itu juga gitu. Jadi itu untuk awareness ya. Terus habis itu dia kemampuannya sudah bertambah, dia jadinya susah untuk pelan-pelan. Terus ini terkait kemampuan yang paling sulit diajarkan itu ya jatuhnya bukan yang kemampuan tafting atau listener responding, mending, bukan itunya, tapi yang lebih fundamentalnya lagi, ke bagaimana cara dia bisa mengenal dirinya sendiri dulu gitu. Gitu. Jadi bagaimana dia bisa ternyata saya dikasih kesempatan sekarang, jadi saya mau apa, mulai dia bertanya kan. Sebelumnya enggak gitu ya. Enggak. Yang biasanya saya selalu ngasih tuh disuapin gitu. Kadang ini ya, selalu dikasih prompt, selalu disuapin terus. Jadi, mungkin di awal it's okay, tapi kesini-sini tuh saya jadi kayak ketergantungan ya. Jadi sifatnya kalau nggak prompt instruksi, anak nggak dikasih space gitu kan. Nggak dikasih space. Pada saat anak nggak dikasih space itu jadinya kita malah kesulitan sendiri untuk mencari, karena bertumpuk kemampuannya gitu kan. Untuk mencari potensinya anak itu malah kita jadi kesulitan sendiri. Benar. Kita nggak bisa ngebuka ini sebenarnya anaknya tuh di mana sih yang bisa kita bina lagi, yang bisa kita bangun, yang bisa kita jadikan kekuatan gitu. Jadi kita coba nyasar ke sana dulu nih, ke self awareness-nya, ke dia bisa sesuatu tapi nggak perlu pelan-pelan, nggak perlu cepet-cepet, santai aja, pelan-pelan. Kita tapi coba itu mengerti dia juga. Kacamatanya di kita loh Miss. Kenapa saya bilang kacamata di saya? Ini balik-balik lagi nih, kayaknya mamanya yang banyak salah deh beneran. Jadi dulu tuh saya, bukan dulu ya, memang karakter saya tuh orang yang detail, terus pengen tuh yang tek rapi, selesai semuanya, pokoknya terstruktur dan cepat gitu ya Miss ya. Nah bagaimana nih saya bisa mencoba untuk pelan-pelan, mencoba ke Kadra untuk Kadra seperti itu ya. Sayanya sendiri sebenarnya yang utama banget ya Miss ya, yang harus benar-benar itu kan emosional ya, jadi emosi ya, jadi mengontrol emosi. Nah bagaimana caranya saya bisa mengontrol emosi saya untuk bisa pelan-pelan melakukannya juga sama Kadra. Tetap nih kita konsisten, tapi kita ke Kadranya itu, saya ke Kadranya itu bagaimana caranya ngomongnya pelan-pelan mungkin, atau cara penyampaiannya pelan-pelan. Nah itu akhirnya pelan-pelan Kadra mengikuti saya. Ternyata kalau ngomong nggak harus cepet-cepet loh, ternyata ngomongnya bisa pelan-pelan gitu. Jadi memang timbal balik ya Miss ya, segala sesuatu tuh timbal balik. Saya kenapa bisa ngomong kayak gini, karena saya memang menjalani ini, terus saya memang seperti itu gitu. Jadi Miss Aci tahu banget nih saya seperti apa gitu. Jadi untuk titik seperti ini nggak gampang, saya tahu banget, tapi insya Allah bisa gitu. Iya
itu. Jadi yang paling sulit justru bukan yang seperti itu. Iya. Kita benar-benar yang paling sulit itu mencari celah anaknya. Iya, benar. Mencari celah anaknya, bagaimana cara kita bisa membangun self awareness, self esteemnya mereka untuk bisa, ayo nih nunjukin kamu tuh sebenarnya warnanya seperti apa. Iya, benar. Ya. Karena dari sanalah nanti baru kita bisa memoles lagi ya Miss ya. Iya. Dari dia apa karakteristik dia itu baru kita bisa memolesnya lagi. Ini mau dibawa kemana nih gitu. Karena biasa, jadi sebenarnya kenapa saya bilang saya fokus ke Abah Fibi ini. Kenapa saya bilang fokus ke Abah Fibi? Karena dengan Abah Fibi ini Kadra itu kayak terstruktur gitu loh. Karena memang saya sendiri kan terstruktur. Jadi apa-apa yang nanti, jadi gini loh, ketika kita mengikuti anak dengan Abah Fibi ini kan kita melakukan program yang yang diberikan sama Bu Ruri gitu. Nah itu kan kita ikut tuh sama anak gitu kan, maksudnya mengikuti anak, terus kita coba telaah lagi anak. Nah perlahan-lahan itu akan kelihatan gitu loh. Biasanya itu walaupun sedikitnya ya misalnya itu akan kelihatan, oh anak ini ternyata lebih condongnya ke sini loh. Oh anak ini kalau marah lihat dulu sebab akibatnya seperti apa. Jadi perlahan-lahan itu saya juga diajarin dari Miss Aci, pentingnya di situ coaching juga seperti itu gitu. Jadi coaching ini kadang yang sebagai orang tua seperti saya tuh kan awam ya masalah psikolog, bagaimana, apalagi saya anak satu gitu. Jadi Miss Aci inilah yang membantu saya dari kacamata psikolognya, bagaimana untuk pendekatan anak seperti apa ya, terus kira-kira anak supaya bisa mengikuti program-program ini supaya enjoy, terus apa ya kiat-kiat kita. Nah itu sebenarnya salah satu juga nih saya coaching sama Miss Aci nih. Iya, tapi gitu. Perlu diklarifikasi lagi, maksudnya ilmu psikologi ya. Iya. Psikolog saya memang menempuh pendidikan psikologi S2, master, Iya. klinis anak. Iya, siap. Lagi, karena tapi masih ada ilmu ya Miss ya, psikolognya. Insya Allah karena satu lain hal saya belum meneruskan lagi. Mohon doanya semua. Amin, mudah-mudahan. Psikolog anak atau BCBA. Amin ya Allah. Itu sembuh dulu. Ini bakal bocoran nggak ya? Oh jangan. Tunggu tanggal mainnya. Oke, baik. Ya jadi intinya itu ya. Ini berlaku untuk hampir semua anak. Jadi sebelum kita mencari ini pertanyaan apa sih tadi yang paling sulit diajarkan? Sebelum kita mencoba mencari apa yang mau kita ajarkan ke anak, kita cari tahu dulu anaknya itu seperti apa. Nah itu sih sebenarnya. Mau dia kemampuannya bagaimanapun, kita tetap harus cari tahu nih anak ini tipenya gimana gitu, gitu loh. Nah terus untuk problem behavior Kadra dan cara mengatasinya. Kadra itu di awal, masya Allah. Ya Allah memberikan luar biasa ya, berlian. Nah itu di awal parah. Kalau dia kita nggak mengikuti kemauan dia bisa kayak apa ya, kalau yang jatuhin diri, meltdown, jatuhin diri dan nggak bisa diangkat lagi itu loh. Nah itu Kadra. Terus nangisnya terseduh-seduh seseduh-seduhnya. Dan itu bisa lama, paling lama itu pernah 2 jam maaf. Dan itu karena saya waktu itu memaksakan kehendak. Nah balik lagi, jangan ditiru di sini, tolong dicatat ya, jangan ditiru. Bukan untuk ditiru gitu ya. Jadi anak itu tidak bisa dipaksa. Anak punya kemauan, mereka punya keinginan, mereka manusia gitu. Jadi saya berkaca dengan saya yang dulu lah sebenarnya. Ini jadi buka aib ya. Jadi behavior Kadra itu dia juga kalau misalnya ada ininya juga ada, tapi ini bukan behavior ya, ini lebih ke steaming. Jadi dulu awalnya dia suka nyanyi. Behavior termasuk steaming, cuman behavior yang fungsinya untuk menstimulasi. Iya, untuk menstimulasi benar. Jadi mengulang-ulang nyanyi yang sama. Jadi waktu itu pelangi-pelangi, cicak di dinding, cicak. Jadi dia selalu bilang cicak di cicak itu terus sampai saya bilang ini anak kaset rusak ya gitu kan. Tapi kesini-sini saya tahu ternyata steaming itu perlahan-lahan. Kalau saya ya waktu itu Kadra mencoba untuk mengenalkan beberapa nyanyi gitu, beberapa kata, beberapa
nada ya Miss ya, maksudnya bernyanyi lah intinya 2-3 kata. Jadi waktu itu Kadra nggak terpaku lagi dengan si cicak-cicak, walaupun itu lumayan lama waktu itu untuk streaming itu adalah berbulan-bulan itu mah, dan itu lama gitu. Nah yang terakhir itu yang melihat lift sama dia juga ada kecenderungan cornering. Oh iya benar. Ya, kalau ngeliat tuh ya, sudut gitu. Sampai sekarang masih ada sebenarnya. Masih. Cuma mungkin agak kurang kelihatan aja di video-video gitu ya. Jadi mungkin ada parents banyak sekali sih mami-mami, daddy-daddy yang nanya, kayaknya nggak ada problem behavior, kayaknya baik-baik aja dia. Cuman kan namanya di video kan yang behind the scene-nya makanya harus dicek juga. Gitu. Jadi tetap ada, dan itu tetap kita masih work on it ya, kita masih karena masih ini antara kita tetap stimulus lewat lewat PIK juga gitu, program PIK. Tapi setelah itu saya juga coba, kan namanya penyebab ini bisa berbagai macam ya. Jadi saya juga udah ke dokter gitu, udah sempat ke dokter juga, ke dokter mata, dan memang nggak ada apa-apa gitu sebenarnya. Jadi memang kitanya yang kembali harus, lagi itu fungsi perilaku ya. Fungsi perilaku yang ada 4 itu mungkin yang udah pada ikut role-nya Bu Nuri, sensori. Jadi quiz ya. Sensori, escape, attention, dan tangible. Jadi kita lihat pada saat anak menunjukkan perilaku itu fungsinya apa? Iya. Jadi apakah memang itu termasuk sesuatu yang bermasalah atau sekedar unwanted behavior, atau sebenarnya ya itu wajar-wajar aja, kayak contohnya perilaku menolak sesuatu. Mau ini, dia udah banyak nolaknya sekarang lah. Ya bagus. Saya mah pengen, anak saya dulu itu pengen nolak, pengen ini, pengen itu gitu. Malah sekarang kalau dia udah kayak gitu ya alhamdulillah, berarti itu suatu peningkatan kemampuan. Nah itu jadi bagaimana cara kita bisa memahami si problem itu tuh, termsnya kita dengan terms yang memang itu gimana ya, bukan ya terms. Contohnya kayak gini aja sih. Kalau misalnya nih Kadra ngelihat miring misalnya gitu kan, ngelihat kayak gitu kan, lihat dulu sebabnya apa dulu, akibat setelah itu apa ya kira-kira, atau dia memang lagi nggak malas ngelihat, atau ada sesuatu something gitu. Jadi maksudnya kita selalu melihat ABC ya kalau kata Bu Ruri ya. Jadi kita harus lihat dulu nih kira-kira apa nih sebelum kejadian, tapi setelahnya apa memang cuman pengen diperhatikan sama kita karena kita kurang perhatian atau gimana gitu. Jadi misalkan anaknya ini anaknya kenapa jadi sering nolak. Kalau misalkan ditawarin sesuatu yang sebelumnya nurut-nurut aja, kira-kira Pak, Bu, anak-anak seusia dia kalau disuruh ini itu, kalau diajakin ini itu, iya aja apa ada nolaknya juga. Jadi kita benar-benar harus perhatikan apa yang kita rasa, kita kira itu problem behavior, apakah memang itu problem behavior, atau memang udah kemampuan memang udah kemampuan dia, atau memang dia memang pengen beralih lah, misalnya nggak mau ini bosen, tapi mungkin dia belum bisa mengungkapkan, jadinya ke problem gitu. Sempat juga waktu itu pernah Bu Meta pada saat dia kadar kemampuan sosialisasinya sudah cukup meningkat ya. Ada kecenderungan dia sering berkonflik dengan teman-temannya, dan itu sempat dikeluhkan ya. Bu, gimana nih kadar jadi sering konflik sama teman-temannya? Mamanya yang bingung ya. Mamanya yang bingung. Kita awalnya mengira itu problem behavior, tapi ternyata kan harus digali lagi. Sementara perkembangan yang lain itu kondisinya seperti apa. Kalau misalkan memang perkembangan sosialisasinya meningkat, interaksinya meningkat dengan teman-teman sebayanya, ya kan nggak semua teman sebayanya cocok sama dia. Jadi sama kan kayak kita wajar ya aja secara alami. Kita ada yang cocok, ada yang nggak cocok, gitu kan. Jadi wajar aja. Ketika ada konflik, bukan berarti itu serta-merta problem behaviornya meningkat. Ya nggak gitu juga, gitu. Gitu ya. Jadi itu contoh-contoh problem behavior yang sempat hadir di Kadra. Kemudian selanjutnya ada yang nanya cara mengajarkan toilet training. Ada 2 fase.
Ya. Jadi toilet training itu di awal-awalnya Pada memang kadra, mohon maaf, pada kadra ada 2 fase ya, ya. pada kadra, tapi belum tentu semua anak kadra. Maaf, terjadi kegaduhan ya biasa di atas. Jadi memang di awal itu kadra memang nggak mudah untuk toilet training. Mungkin ada sebagian yang bilang, wah karena anak laki-laki nih, bisa jadi juga, bisa jadi enggak juga. Mungkin kitanya yang kurang konsisten. Nah waktu itu memang saya on off waktu itu. Nah sampai akhirnya benar-benar konsisten itu selama kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan lebih. Nah itu memang di awal itu saya coba 1 jam, saya lihat dulu nih ritmenya pipis, ke toiletnya kadra tuh berapa menit atau berapa jam gitu. Nah biasanya kadra waktu itu 1 jam. Nah per 1 jam itu saya bawa tuh kadra untuk ke toilet, terus bawa lagi sampai kalau misalnya malam menghilangkan dia untuk ngompol, saya bangunin dia terus pipis gitu, ke toilet gitu kan. Nah sampai akhirnya dia lepas, itu secara konsisten. Dan ingat lagi, self reminder juga ya buat kita di sini, ketika anak buang air kecil, misalnya nggak sengaja atau dimanapun, kita lebih ke empati, tenang. Jadi kamu pipis dan gitu kan, atau oke, kita ke toilet ya gitu. Jadi tetap kita tuh empati, jadi anaknya juga nggak apa-apa nih, it's okay nih, berarti kalau misalnya melakukan kesalahan sekali kita bakal bisa ke ke toilet gitu bareng-bareng. Jadi gini loh, malah sebenarnya ya yang saya temui ketika kita marah ke anak, yang ada anak itu stres. Ketika dia stres, yang ada dia tuh tambah jadilah dia untuk pipis di mana-mana atau buang air kecil di mana-mana gitu. Tahap yang kedua, Miss, udah lepas nih dari si toilet training, ternyata kadra waktu itu ngompol lagi gitu. Nah kita balik lagi, kira-kira kenapa ya? Nah makanya penting di sini itu observasi lagi ya, Miss Cia, evaluasi lagi kira-kira kenapa ya. Dan setelah dicek lagi, ternyata yang tadinya kadra itu kesulitan untuk menahan, jadinya di mana-mana gitu. Terus habis itu sudah ditangani dan sudah stabil, dia bisa ke toilet dengan sendirinya. Pada satu waktu periode tertentu dia memunculkan perilaku ngompol lagi karena justru dia menahan terlalu lama. Iya. Dan itu mungkin kita nggak bisa cerita ya apa kenapanya, tapi adalah something trouble gitu kan, yang mengharuskan kadra tuh mau nggak mau dia nahan gitu. Jadi nah dari sana dia ini ya Miss ya, kita mulai lagi untuk pipis, buang air kecil toilet gitu. Jadi memang konsisten dan setiap hari lah seperti itu terus gitu. Tapi memang harus sabar sih ya. Karena pada fase keduanya itu jatuhnya bukan karena dia kekurangan kemampuan untuk merasakan bladernya, kemampuan dia untuk menahan rasa pengen pipisnya ya. Tapi lebih ke anxiety-nya, kecemasannya dia untuk kalau misalkan saya pipis kira-kira kenapa ya gitu. Jadi bukan karena dia nggak mampu menahan, justru karena dia tahu dia harus ada yang ditahan, tapi jatuhnya terlalu jauh nahannya, sampai pada akhirnya dia benar-benar nggak sempat lagi, sampai dia pun akhirnya ngerasa bersalah karena dia pada akhirnya ada kecelakaan, ada accident, ada ngompolnya itu gitu. Jadi penting banget di sini untuk memahami, kadang kita udah belum apa-apa udah marah duluan yang dikedepankan ya Miss. Kok kamu ini sih, kok kamu ngompol di mana-mana, padahal sebenarnya kita harus tahu dulu nih kira-kira anak itu ngompol kenapa ya gitu. Harusnya kan kita memang nggak gampang loh ibu-ibu ya, bapak-bapak, ini nggak gampang karena saya untuk mencapai fase ini pun jatuh bangun. Jadi coba kita telaah lagi anak kira-kira kenapa ngompol, terus sebelumnya ada nggak ya apa penyebabnya itu apa sebelumnya gitu. Jadi itu yang harus dipelajari sih gitu. Terus sama
sebelum bertemu Bu Ruri dan Abah Vidi, Kadra pernah terapi di center-center gitu nggak, Mam? Kalau pernah, terapi apa dan berapa lama? Nah, Waktu dan tempat dipersilahkan. ini sebenarnya panjang kali lebar ya sebenarnya, tapi saya garis besar aja lah ya, karena kan ada sebagian terapi-terapi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena ada satu dan lain hal gitu, karena ini kan terkait dengan satu instansi dan beberapa jadi kan nggak bisa saya harus minta izin dulu, saya harus ngomong dulu sama yang bersangkutan, jadi itu kan bukan ranah saya gitu. Jadi mungkin saya akan ngasih tahu kalau di awal Kadra itu SI, iya. Jadi awal pertama Kadra diagnosa, Kadra itu langsung saya masukkan ke SI. Setelah di SI itu jujur kalau jamnya jangan ikutin balik lagi ya ibu-ibu, jangan ikutin. Adegan ini bukan untuk ditiru di rumah ya. Jangan Bapak, jangan ikut ya saya. Jadi SI itu bisa sampai 2-3 jam. Waktu itu dalam seminggu bisa 2-3 kali. Mungkin ada yang di sini ada terapisnya juga ini, mungkin saya nggak bisa sebutin nama, tapi itulah yang dilakukan Kadra secara konsisten terus gitu. Nah terus saya sambung dengan Aba. Nah disambung di Aba, saya sambung lagi Wicara. Oke, saya sambung lagi, kebetulan anak saya itu alerginya itu memang bentol-bentol ya ibu-ibu ya, bentol-bentol tuh bener-bener sampai ke muka, tebel, merah, dan kalau udah itu terjadi Kadra itu bisa garuk terus, jadinya nggak fokus gitu loh, karena garuk-garuk terus gitu, karena gatel. Nah perilaku garuk-garuknya itu tuh karena apa gitu. Benar. Nah dari sana saya akhirnya terapi alergi juga. Setelah itu saya sebenarnya yang detail ini bukan saya ya, yang detail ini adalah dedinya Kadra, jadi saya mah ho aja gitu kan. Jadi setelah itu ketemu lagi ada terapi lagi. Nah namanya terapi PVT. Jadi beda lagi lah pokoknya. Yang dilakukan Kadra, yang saya lakukan selama 2 tahun belakangan itu adalah mencari tahu bagaimana, balik lagi objek saya Kadra, maksudnya saya harus lihat dulu nih anak seperti apa, kebutuhannya apa. Nah dari berkiblat dari sana saya pilih lah itu mana kira-kira yang Kadra cocok, mana kira-kira Kadra bukan seperti ini, saya berarti nggak iya maaf, iya berarti gimana kalau baterai habis? Oke, coba ganti dulu baterainya. Nah maaf ya ibu-ibu ya. Nah di sini itu bener-bener saya alergi, terapi itu saya detailin satu-satu gitu. Nah jadi memang untuk perkembangan Kadra, saya istilahnya saya melakukan ini dari awal ya, dari Kadra umur 3 tahun 3 bulan, tapi Kadra yang bisa ngomong, mengeluarkan kata, terus minta, itu di Abah Vidi. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya sendiri waktu itu kebetulan yang assessment pertama kali, karena saya masih menunggu Bu Ruri waktu itu. Jadi saya tahu banget apa perbedaan Kadra ketika belum Vibi dengan yang sebelum Vibi ya, misalnya dia obengnya, aduh mami nggak tahu ya di mana ya. Tadi kayaknya Miss Aci lihat di sekitar situ. Coba cari dulu. Cari lagi di sekitar situ. Nah maaf lagi. Jadi itulah yang dilakukan sama Kadra terapinya, dari terapi tadi saya sebutkan SI, Wicara, Aba Vibi, PIK. Ini yang lagi dijalani nama Kadra, IGLR. Nanti mungkin kalau ada yang nanya apa itu PIK, apa itu IGLR, apa itu VibiMap. Nah itu nanti semuanya berkiblatnya ke Bu Ruri. Ya balik lagi, Bu Ruri itu ada webnya, ada Facebooknya, ada YouTube beliau gitu. Jadi yang dilakukan Kadra sekarang ini adalah pendukungnya perkembangan Kadra gitu. Jadi apa yang dilakukan saya dari A sampai Z ini adalah ini ya Miss Aci ya, udah berkesinambungan semua ya. Jadi memang ya
sebisa apapun saya mengejarnya sampai sebisa saya lah intinya gitu. Mumpung Kadra masih kecil gitu. Jadi coba dari yang terakhir dulu, bahasan IGLR, PIK, PB-MAP, ada lagi yang namanya ABLLS. Itu mereka itu adalah barisan jela, instrumen yang digunakan untuk assessment awal dalam menerapkan metode ABA-FIBI ini gitu. Kalau untuk yang PIK itu jadi standar bagaimana kita bisa mengeluarkan programnya, BCBA mengeluarkan programnya. Tapi kalau untuk dari metode dan segala macamnya ya memang masih dalam satu payung ABA-FIBI. Dan kemudian kalau misalkan dikaitkan lagi dengan terapi-terapi yang lain, Kadra cari obeng yang seperti apa, Kadra? Yang di dalam laci ada nggak coba? Mas Anwar boleh bantu cari, tolong darling. Jadi kalau misalkan dikaitkan lagi dengan kebutuhan Kadra, terapi apa-apa aja ya? Banyak ya Kadra ya? Banyak banget. Kadra nggak tahu. Iya, jadi dilihat lagi profil anaknya seperti apa. Jadi balik lagi ya Miss ya? Dari berbagai macam aspek perkembangan anak. Ya, fisiknya seperti apa, ya kognitifnya, bahasa, sosialisasi, itu ada apa aja tuh dia yang dibutuhkan gitu. Ya, jadi dulu itu saya memang satu persatu. Jadi dilihat dulu nih kira-kira waktu itu kadang ada alergi terus alergi ini apa yang bisa dilakukan nih untuk Kadra, karena kan nggak mungkin setiap apa yang dia makan merah-merah terus, bentol-bentol terus gitu, makanya dicari. Tapi di balik itu semua tetap dijalanin si terapi FIBI ini gitu, terapi FIBI, PIK, IGLR, terus SI, karena memang Kadra waktu itu memang membutuhkan untuk vestibular, taktil, sensorinya, dia harus waktu itu suka tutup telinga, terus tutup mata karena silau matanya gitu. Jadi berbagai macam, dan itu harus dilihat satu persatu gitu. Nggak bisa karena anak misalnya nih satu anak seperti ini saya harus seperti ini, nggak bisa, karena saya tetap berkiblatnya ke anak saya gitu. Jadi sah-sah aja sebenarnya, karena kan perkembangan anak itu ada banyak aspeknya. Yang namanya kita mau menunjang perkembangan anak, kita bisa bentuk tim kok gitu. Kemarin kita juga bentuk tim ya. Contohnya kalau misalkan di sekolah kita bentuk tim, ada dari orang tua, Bu Meta, saya sebagai coachnya, kemudian ada shadow teacher, kepala sekolah, ada saya kepala juga sekolah, waktu ada itu guru ini kelas. Kita kalau rapat berenam rame banget pokoknya. Iya, jadi kalau waktu itu pas rapat ini meeting, jadi ada kepala sekolah, wali kelas sama guru, terus Miss Aci, saya, shadow teacher. Nah itu biasanya kita harus sepakat dulu nih, kira-kira apa nih yang bakal kita bangun di anak gitu loh, baik di bagian sosialnya dia atau fokusnya dia nanti di sekolah, atau mungkin pendukung lain ya, misal temennya atau apa gitu. Jadi itu harus sama dulu. Itu baru satu kasus yang di sekolah. Nah untuk secara umumnya itu ya berarti sah-sah aja kalau misalkan dilihat anak butuh tambahan stimulus untuk sensorinya, berarti masuk ke terapi sensori integrasi. Oke. Terus kalau misalkan anak ada masalah oral motornya untuk memproduksi kata-kata yang entah ada kurang masalah jelas atau tongkai, masih belum terus benar. habis itu ada masalah ototnya seperti apa yang saya sendiri kurang paham, ya berarti let it be aja untuk profesional lain untuk take over. Speech therapist kembali lagi, atau bahkan misalkan ada lebih kompleks lagi masalahnya, ada speech pathologist yang ikut menangani, sama sekali nggak masalah. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, kita benar-benar sebagai orang tua itu tahu apa-apa saja yang diterapkan kepada anak. Benar. Apa-apa aja yang diterapkan kepada anak, dan dapat terlihat sisi positifnya tuh seperti apa. Jangan sampai dengan dengan cara-cara tertentu atau terapi tertentu ada yang bertabrakan, misalkan metodenya nggak sesuai. Contohnya ada, saya juga sebenarnya baru tahu ya, ada ABA-FIBI yang saya terapkan
saya dari pertama kali kenal soalnya Aba Bibi gitu kan, ternyata di luar sana ada Aba yang lain yang ternyata prinsipnya agak sedikit berbeda. Jadi dalam perjalanannya agak sulit tuh kalau misalkan anak mempraktekkan dua hal yang berbeda, di sini diajarin ini, di sini begini gitu kan, nggak bisa sejalan, bingung. Nah nanti coba dicari tahu aja kira-kira nih yang paling fit untuk kebutuhan anak tuh yang mana. Kembali lagi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Toh anaknya Bu Ruri sendiri juga masih terapi yang lain kan, gitu. Jadi selama memang masih mendukung ya kenapa enggak ya kalau misalkan saling mendukung satu sama lain, tapi benar-benar harus diperhatikan bahwa memang terapi tersebut dibutuhkan oleh anak. Dan untuk terapi ini berapa lama? Ini Kadra, tapi tetap ya jangan ditiru ya. Jadi awal-awalnya itu saya memang untuk jam Kadra 40 jam per minggu. Tapi balik lagi, tolong ibu-ibu ini jangan jangan ditiru. Jadi yang penting itu sebenarnya setelah saya mempelajari, setelah saya paham, setelah saya mengerti ya Misaci, melewati Bu Ruri, itu adalah bagaimana kita bisa coba Kadra buka dulu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, coba tunjukin. Nanti Mami bantu boleh? Karena nggak tahu, ini nggak bisa. Iya, nggak bisa berarti belum bisa. Mami juga lupa nih, gimana dong? Bisa direset nggak? Coba resetnya. Oke, sip. Ternyata bisa loh. Tapi uangnya jangan di ini ya. Itu uang beneran. Dia nabung. Oke, maaf ya ibu-ibu, jadi malah ngobrol nih. Oke, jadi untuk 40 jam itu jangan ditiru ya Bu, karena sebenarnya intinya adalah sebagai gimana kita konsisten kepada anak aja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang bekerja bisa 1 jam ya silakan 1 jam, yang penting konsisten setiap hari dilakukan. Jadi tutup lagi tapi itu akan kelihatan nanti perkembangan anak kita gitu. Nah, tutup lagi ya. Terus sudah selesai nih Miss. Mau klarifikasi lagi. Oke, 40 baik. jam. Oke. Permisi Pak, ini layarnya ketutup Pak. Pak, ini sekalian. lagi online nih Pak. Tolong dong digeser, ini nggak bisa masuk ke frame nih. Iya, jadi untuk yang 40 jam sebenarnya sangat baik, tapi seperti apa dulu? Ya. Kalau misalkan 40 jam duduk di kursi ya, kita juga males Ya. Mana ada orang di komputer, orang di kantor aja kalau 40 jam 1 minggu ya. Berarti dalam seharinya itu 8 jam. 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Apa enggak habis itu kita malah ketambahan fisioterapis? Pinggang ya. Sakit pinggang gitu. Bayangin anak-anak kita disuruh duduk selama itu gitu. Jadi kalau misalkan kita benar-benar mengartikan 40 jam terus 40 jam terapi, terus terapinya hanya di kursi dan bangku saja di dalam ruangan, ya itu ada salah kaprah sih sebenarnya. Tapi kalau bisa karena 4 jam atau 5 jam tapi bermain, it's okay kan Miss? Karena kembali lagi yang mau kita bangun ini sebenarnya adalah kemampuan belajar anak untuk bisa belajar dari lingkungannya. Ya, benar. Bukan dari kursi dan bangku terus abis itu dia keluar dari kursi dan bangku kemudian dia nggak bisa belajar dari lingkungan sekitarnya. Ya, benar. Nggak kayak gitu. Benar, jadi benar. kita bawa dia ke playground. Apa yang bisa dia pelajari dari playground? Ya. Vestibular. Terus habis itu proprioceptifnya juga, sosialisasi, kemampuan bisa motorik kasar, bisa takting juga. Takting banyak banget yang bisa diasah. Jadi biasanya kalau saya menggariskan ya, bermain itu adalah tiangnya. Kenapa saya bilang tiang? Karena dari bermain itu bisa dapat program banyak yang kita jalanin gitu loh, secara bersamaan. Nah, kenapa nggak diambil seperti itu? Karena basic anak di mana-mana, mau anak tipikal, mau anak seperti kita itu memang suka main gitu. Cuman kitanya aja, iya kan? Anak suka main, akhirnya kan ngomong kan sendiri kan. Jadi memang minta bahagia. Karena dulu maminya nggak kayak gini. Iya, jadi memang intinya bermain, membuat anak senang, membuat anak nyaman. Dari sanalah kita baru pelan-pelan kita tarik
kira-kira apa ya yang bisa dikembangkan lagi dari anak, potensi apa gitu ya Iya. Miss ya. Karena bermain itu sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari bermain gitu. Jadi kalau misalkan kita membersamai anak, mendampingi anak saat bermain, kita juga bisa ikutan tuh, oh ada apa aja di kemampuan bermain itu. Pada saat bermain itu ada kemampuan problem solving, ada kemampuan perencanaan, ada kemampuan fine motor skill, mengolah emosinya, ekspresinya. banyak banget yang bisa digali di situ. Jadi 40 jam itu ya tergantung kita memaknai 40 jamnya itu. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan ada anak yang mungkin saya bisa ajak keluar, saya ajak ke mall, saya ajak ke restoran, saya ajak ke playground, kemarin saya ajak ke sungai. Saya ajak ke sungai